Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Septiani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membuat video tugas sejarah Indonesia, yaitu menjelaskan bab 2 yang berjudul Sistem dan Struktur Politik serta Ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Sistem dan struktur politik serta ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer ini, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959, dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian A, ada perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Di bagian perkembangan politik pada masa demokrasi liberal ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama ada sistem kepemerintahan, yang kedua ada sistem kepartaian, yang ketiga ada sistem pemilihan umum 1955. Di bagian B, itu ada mencari sistem ekonomi nasional. Di mencari sistem ekonomi nasional ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada pemikiran ekonomi nasional, dan yang kedua ada sistem ekonomi liberal. Sistem dan struktur politik serta ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Pada era ini ada 7 kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun ada pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet ini membuat program-program tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, serta sosial maupun keamanan terganggu. Pada era ini, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota parlementer dan anggota konstitut. Konstitut diberikan tugas untuk membentuk undang-undang baru dan menggantikan undang-undang sementara. Sayangnya, beban tugas yang diemban oleh konstitut tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki demokrasi terpimpin. Dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada tahun 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer dan menampilkan 4 partai besar dalam perolehan kursi hasil pemilu, yaitu yang pertama ada PNI, yang kedua ada Masyumi, yang ketiga ada NU, dan yang keempat ada PKI. Salah satu ciri yang tampak pada masa demokrasi parlementer adalah seringnya terjadi pergantian kabinet, mulai dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Satromidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Satromidjojo II, dan Kabinet Juanda. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.